Sebenarnya saya sedikit tidak enak karena saya yang berdiri di atas ini adalah anggota dari Partai Gerindra yang juga mengusung paket sahabat sejati. Maksudnya itu Ibu Ketua yang dulu ngomong, baru saya rekamnya. Tapi tidak apa-apa, itulah gaya daripada Gerindra. Yang penting tidak boleh sikut mensikut. Itu kami di Gerindra seperti itu. Untuk itu izin Ibu Ketua, paket sahabat yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para pimpinan partai politik, yaitu ada Demokrat, ada Gerindra, ada Nasdem, ada Perindo, ada pendukungnya, simpatisannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan semua kita yang ada di ruangan ini, termasuk yang masih ada di luar sana, yang tidak sempat bergabung dengan kita di tempat ini, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya hanya mau sedikit saja, yaitu yang pertama, saya hanya mau memberikan satu kesaksian. Kenapa kami Gerindra mau mendukung Pak Willy? Jauh-jauh hari saya sudah bilang sama Ibu Wale, saya bilang, Bu, Partai Gerindra itu mau buka pendaftaran atau tidak buka pendaftaran, pasti surat keputusannya akan jatuh kepada Willy. Sekalipun Pak Willy tidak mendaftar di Partai Gerindra, tapi kami Gerindra pastikan bahwa pasti akan memberikan dukungan kepada Pak Willy. Tentu ada alasannya. Alasan itu adalah hari ini Universitas Unhan bisa ada di Kabupaten Belu, itu nama Pak Willy. Unhan ini tidak akan pernah ada di Kabupaten Belu kalau bukan Pak Willy lagi. Karena itulah kami tidak bisa mengambil atau menentukan keputusan kepada orang lain. Bukan berarti kami tidak suka, bukan berarti mereka tidak baik. Mereka adalah kader terbaik yang memang diharapkan untuk memimpin Kabupaten Belu ini. Tapi kami hanya ingin supaya apa yang Pak Willy sudah memberikan kepada kita semua, dan itulah kenapa hari ini Gerindra ada di sini bersama dengan paket sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berdiri di sini karena dibilang forum komunikasi berbentuk-bentuk. Ya betul, saya adalah ketua umumnya. Tapi saya bicara di sini sebagai anggota Partai Gerindra yang juga pernah calon menjadi anggota DPR RI yang punya suara 11.000 di Kabupaten Belu. Amin. Saya ingin mengajak pendukung-pendukung saya yang ada di Belu agar tidak salah memilih, yaitu memilih Pak Willy. Tentu ada alasan juga. Pertama tadi Tuhan tadi, waktu Presiden Tuhan di sana, saya tidak begitu kenal dengan Pak Willy karena waktu itu Pak Willy di kanan, saya di kiri. Ya, tapi yang bisa saya saksikan, melihat dari mata kepala saya sendiri pada waktu itu, justru Pak Prabowo memanggil dan menyebut Pak Willy dan disuruh maju ke depan. Itu kesaksian saya. Setelah itu kami pulang, kebetulan Pak Willy dengan ibu satu visi yang saya, tapi kami tidak saling tidur karena dia itu kan Pak Willy di kanan, saya dari kiri tadi. Ada saudara saya di sini, tapi tidak perlu sebutnya, itu rahasia kita ya katanya. Nah, itu. Yang kedua, tanggal 5 September
itu kepada semua orang. Kecuali tidak begitu, tapi kita ngomong begitu, berarti kita bohong namanya. Ya. Jadi kami ada di sini tidak dengan alasan itu. Dan yang ketiga, kalau hubungan baik dengan Pak Willy yang seperti begini, Prabowo adalah presiden, maka apa yang diinginkan oleh masyarakat itu pasti. Tidak bupati saja disebut, bukan bupati saja cuma dipanggil, apalagi kalau sudah jadi bupati, maka masyarakat itu tidak usah ragu-ragu. Amin. Jadi itulah alasan-alasannya. Lalu orang juga bilang, ini betul sebenarnya mendukung siapa? Saya orang Gerindra, ya saya dukung yang dukung orang Gerindra. Terima suka tidak suka, karena saya kalau orang Gerindra, saya pasti mendukung dan saya pasti goyang dan taat kepada apapun keputusan partai. Banyak. Tapi kalau sebagai organisasi, kami sangat ketemu satu baru rakyatnya sendiri untuk memutuskan sikap politiknya kita mendukung siapa, yaitu gubernur, bupati, wali kota. Kami punya perwakilan dari 15 provinsi, sudah ada di BU Pak Willy. Jadi kami bukan hanya memutuskan untuk mendukung bupati atau gubernur tertentu, tapi kita mau mengambil satu keputusan secara nasional bahwa Forum Komunikasi Kedua Timur itu mau memilih, mau menjatuhkan pilihan kepada siapa. Itu nanti kita putuskan pada tanggal 31 Agustus, tinggal 2 hari lagi. Tapi kalau suasananya sudah seperti ini, maka saya pikir putusan juga tidak jauh dari. Karena apa? Tadi saudara saya Martin Legotu sudah bilang, kita mau bangun rumah 3.000 di sini. Tapi kenapa rumah 3.000 itu belum dibangun? Masyarakat kalau bilang ini bohong, dan itu tidak pernah bohong. Kalau tidak percaya silakan bilang di Kabupaten Kupang 2.100 rumah sudah dibangun. Itu masyarakat Kupang. Tanggal 14 besok Menteri ATM BPN akan datang menyerahkan 2.100 kepada masyarakat yang tinggal di sana. Itu kita tidak bohong. Tapi kenapa di Belu tidak dibangun? Karena kita sudah bentuk Popda. Di sini yang sekarang bermasalah adalah apa itu Popda? Bahasa yang lain. Tapi begitu Popda dibentuk, rapat tunggu tidak keputusan tidak. Jadi kalau salah berarti ketua Popda yang salah, bukan saya yang salah. Tapi percaya, saya yakin dan percaya bahwa jika sahabat sedang ini kita beri kepercayaan, maka bukan 3.000 tapi 5.000 rumah kita akan bangun. Untuk siapa rumah 5.000 itu? Untuk masyarakat ini. Bukan untuk saya, bukan untuk si A dan si B. Dan karena saya bicara itu dengan Pak Willy dan Pak Willy sebut, saya dukung. Tapi kalau waktu itu ada Pak Willy yang sebut, saya dukung. Saya dukung. Karena apa? Sikap kami yaitu bahwa bangun rumah dari di sini supaya masyarakat kita di sini itu bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Dan itu tergantung nanti bupati. Ini sudah bupati, kita kembali lagi. Kita kembali, kursi sudah ada, kita datang ke bupati. Tapi tentu kita juga tidak boleh menggunakan remeh, ya. Segala sesuatu harus kita bicarakan dengan baik. Hindari hal-hal yang tidak perlu. Kita fokus, kita konsentrasi. Bagaimana kita memenangkan partai kita, tetap menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada, karena itulah demokrasi. Kalau
bilang bisa ini tidak punya pendukung. Bisa punya pendukung apa yang mudah. Ini sama dengan saya yang ada di samping Pak Meli. Dan buktikan dengan kita luar biasa. Oleh karena itu, pesan saya, Pak pasti sudah kembali menjadi bupati Pak. Dan Vicente, kau pasti sudah menjadi wakil bupati yang akan. Amin. Tapi pesan saya, namanya menjadi suami istri itu harus harmonis mulai dari hari ini sampai dari masa depan terakhir. Amin. Itu saya pesan. Karena saya pernah pimpin partai, saya pernah tahu dia begitu maka saya pesan. Karena kalau suami istri sudah baik-baik, maka rakyatlah nanti menjadi korbannya. Ya, jadi itu pesan saya. Yang kedua, pesan saya lagi, nanti kalau Pak berdua sudah terpilih, maka jadilah pemimpin yang baik bagi semua rakyat masyarakat itu. Termasuk menjadi pemimpin bagi mereka yang kebetulan tidak memilih. Rangkul mereka, arahkan mereka, tidak mereka, didik mereka. Agar visi misi yang nanti Pak sampaikan itu bisa terwujud dan rakyat menikmati hasilnya. Dan yang terakhir, harus menjadi bapak bagi semua rakyat masyarakat ini. Jangan menggila-gila. Karena rakyat tidak tahu, rakyat tidak salah. Ada 4 paket. Ada 4 paket. Jadi kalau rakyat itu separuh kesana, dia memang ada 4 paket. Tapi nanti kalau sudah terpilih, maka pendukung dari 4 paket itu harus ditampung semua. Harus diperhatikan semua. Harus diberikan apa namanya kesempatan semua. Mulai dari pendidikan dan seterusnya diberilah kepada mereka karena mereka tidak tahu apa. Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita ini. Dan nanti tanggal 31 kami berangkat ke situ dan kami akan mengambil sikap. Tidak jauh karena tanggal 3 September itu kami dari organisasi sudah mendukung Bapak Prabowo Subianto dan mengantarkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan dari sekian